Selamat siang semuanya. Oke. Sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, tunggu sebentar ya. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah, berarti semuanya dalam kondisi sehat semua. Oke. Baik, sebelum memulai pembelajaran, coba kalian cek dulu di kolong, mungkin masih ada sampah-sampah, sisa jajan tadi. Tolong disimpan ya. HP-nya disimpan dulu ya, HP-nya ya. Biar nanti kita belajarnya lebih fokus. Udah siap semua ya? Biar lebih siap nanti ketua kelas tolong disiapkan, pimpin doa dulu. Silakan Dimas. Siap untuk rapi. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya kalian bersemangat ya, karena ketua kelasnya sangat berapi-api, semangat 45 tadi. Oke, langsung saja sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa kalian siapkan alat tulisnya, bukunya jangan salah ya. Hari ini pelajarannya matematika wajib, jangan ketukar dengan matematika peminatan. Matematika wajib. Silakan alat tulisnya disiapkan dulu. Alat tulisnya disiapkan dulu. Hari ini kita mau belajar tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Ya, kita mau belajar tentang SPLTV. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah mengenal tentang konsep SPLTV, tentang bagaimana cara mencari SPLTV-nya ya. Nah, sekarang kita mau ke materi berikutnya. Supaya kamu lebih termotivasi, Ibu akan memberikan contoh dari manfaat untuk mempelajari SPLTV. Jadi SPLTV ini bukan hanya sekedar menghitung-menghitung saja, tapi manfaatnya banyak. Misalnya nih, di sini misalnya kamu bersama 2 teman ke toko buku. Misalkan kamu ke toko buku ke kemana nih? Daerah sini yang enak itu ke Gramet ya, ke Gramedia misalnya. Nah, di sana misalkan akan membeli peralatan sekolah. Di situ ada buku tulis, pena, kemudian pensil. Nah, namun penjaga tokonya itu ngasih ngasih struknya itu langsung gitu, tidak ada rinciannya. Harga bukunya misalkan sekian, harga pensilnya sekian. Nah, ternyata nanti kamu dan 2 orang teman kamu misalkan sudah dapat struk belanjaannya ya, tapi hanya totalnya saja. Nah, tentunya nanti kan kamu ingin tahu nih harga 1 pensil berapa sih, kemudian harga buku berapa sih, harga penghapus berapa sih gitu. Jadi suatu saat kalau kalian kepengen beli lagi, kalian sudah bisa menyiapkannya. Nah, dengan SPLTV ini nanti kalian bisa ya menentukan, misalkan kamu belanja atau tiba-tiba struknya hilang, kan bisa aja ya, atau struknya sobek. Nah, kamu tuh bisa dengan ilmu yang kamu dapat itu nanti kamu bisa mencari nilai harga persatuannya. Kira-kira paham nggak? Seperti itu ya. Jadi nanti kamu bisa mencari, oh nanti setelah ini saya bisa menghitungnya. Nah, sekarang di pertemuan kita kali ini kita itu akan sampai membahas untuk konseptualnya. Nah, konseptual itu artinya berarti yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita, yang berhubungan dengan keadaan yang terjadi di sekitar kita. Oke, kita mereview sebentar ya materi prasyarat dari SPLTV. Nah, nanti paling tidak kamu tuh harus tahu konsepnya, kemudian kamu juga harus sudah menguasai apa itu metode-metode yang sebelumnya, ada eliminasi, substitusi dan gabungan. Nah, di sini kita mengingat kembali. Jadi, nah sekarang apa saja metode untuk menyelesaikan SPLTV? Kita ingat kembali ya. Metodenya ada 3 yang kita pelajari, yang sudah kita pelajari kemarin. Ada eliminasi. Eliminasi kira-kira artinya apa? Eliminasi.
Apa? Menghilangkan ya, menghilangkan. Oke, kita sampai dengan tujuan pembelajaran kita ya. Jadi setelah kita belajar nanti, kita belajarnya dengan diskusi ya. Kita belajar dengan diskusi. Belajar kita namanya problem based learning. Problem based learning berarti ya nanti kamu dikasih masalah, terus nanti kamu selesaikan, lalu kamu simpulkan. Dan menyelesaikan LKPD itu seperti yang kemarin lembar kerja ya, lembar kerja peserta didik, kamu kerjakan secara kelompok. Nah, nanti kamu diharapkan yang pertama ya, diharapkan dalam pembelajaran kita kali ini, diharapkan kamu itu bisa, yang pertama bisa membuat modelnya, bisa membuat model matematik sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual, dari masalah sehari-hari atau dari soal cerita yang nanti akan disajikan dengan benar tentunya ya, dengan benar dan tepat. Kemudian yang kedua, nanti kalian harus bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan linear 3 variabel. Jadi dari model yang tadi kalian diharapkan bisa menyelesaikannya. Kalian diharapkan bisa menyelesaikannya sampai ketemu ini penyelesaiannya seperti ini. X-nya berapa, kemudian Y-nya berapa. Sampai nanti pada tahap kalian bisa menyimpulkan seperti itu. Ini ada permasalahan, contoh permasalahan 1, ada video. Contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Pada suatu hari, Bu Anis, Bu Ayu, dan Bu Nisa pergi bersama-sama ke toko buah Starisikan. Ya, kalau paham nih sudah selamat mengerjakan, berarti kalau sudah nih ya, nanti kalian duduk berkelompok, duduk berkelompok. Ini ada 12 orang, seperti kemarin satu kelompok itu 3 orang. Satu kelompok 3 orang. Biar gampang nanti gini ya. Nanti kelompoknya Helen sama Dimas. Ini misalnya kelompok 1 misalnya, kita tambah dengan siapa nih? Yasbi ke sini ya. Bangku Yasbi digeret ke sini. Kamu Sera ya? Nah, Sera nanti boleh di sini bangkunya, boleh di sini ada situ ya. Oke, silahkan. Yang lain juga sama, Azizakin sama siapa? Sama Nay. Nah, sini Nay. Alfi ikut yang belakang ya, Alfi. Oke, paham ya? Oke. Ini ya sudah ada LKPD-nya. Helen tolong dibagi teman-temannya. Oke, coba dilihat nih. Ini ada, jangan lupa diisi ya. Identitasnya diisi, kelasnya. Kelompoknya itu nggak usah diisi, nggak apa-apa, langsung saja nama-nama anggotanya ya. Ya silakan diisi. Kalau ada masalah nanti ditanyakan saja. Itu ibu lihat kan dalam tiap kelompok ada tuh teman-teman kalian yang paham. Jadi kalian bisa saja tanya ke temennya. Kalau udah mentok, nanya ke gurunya. Oke sudah ya, waktunya sudah habis. Coba kelompoknya nanti kalian tanggapi ya. Kelompoknya tadi ibu tanya kelompok siapa yang siap? Ya kelompoknya Ahmad Fajri. Nomor berapa Ahmad Fajri? Nomor 1. Ya silakan Ahmad Fajri. Kelompok 1 dulu, selesaikan presentasi, baru nomor 2 nanti kelompok yang lain ya. Nanti kita lihat waktunya. Kalau waktunya kira-kira nggak cukup ya nulisnya bareng aja nggak apa-apa. Atau bareng saja ya. Dah. Ya silakan kelompok 1, kelompoknya Ahmad Fajri sama kelompoknya Azi maju nggak apa-apa. Tapi nanti presentasinya masing-masing ya. Kamu sebelah sini aja. Nanti pas Fajri menjelaskan, kalian cocokkan ya dengan kelompok kalian, sama atau tidak hasilnya. Kalau misalkan beda di mana gitu. Sama belum tentu betul, beda juga belum tentu salah. Dah. Coba kalian perhatikan penjelasan dari kelompoknya Ahmad Fajri. Informasinya apa? Coba dibaca aja Fajri. 123.500 sama atau beda? Sama. Oke. Cocok juga dengan jawaban ibu, berarti betul ya kelompoknya. Kita kasih tepuk tangan.
Berarti ngerjakannya sudah teliti ya. Silahkan kelompoknya Azizakin untuk nomor 2. Bacakan saja nggak apa-apa. Yang kencang tulis suaranya. Tulis X, terus pensilnya Y, terus menghapusnya Z. Ya. Kali kuli 2. Oke, betul sekali jawaban kelompok Azizakin. Kita kasih tepuk tangan. Semangat ya, berarti berhasil kita. Pintar-pintar emang kalau kerja kelompok pintar-pintar ya. Alhamdulillah. Kalau sudah, coba kita refleksi dulu ya. Kita mau tahu kira-kira dari materi tadi nih, kita sudah belajar SPLTV tentang untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Coba menurut kalian nih, pasti ada bagian tersusah dan termudahnya. Menurut kalian kalau ada soal cerita ini, bagian paling mudah itu bagian mana? Menentukan model. Menurut kamu gimana, Fajri? Membuat pemisalan juga. Oke, gampang ya? Sepakat nggak? Yang lain begitu? Atau ada? Enggak Bu, menurut saya susah juga. Gampang ya? Silahkan dikumpulkan hasilnya sama Yasbiarti. Kamu ambil LKPD-nya, kumpulkan ke depan. Nanti kita akan melakukan evaluasi. 10 menit cukup lah ya. Jadi ada soal, nanti kamu kerjakan ya. Silahkan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing dengan rapi, tidak berisik. Kembali ke tempat duduk dengan rapi. Oke, waktu sudah habis ya. Gak apa-apa, seadanya aja. Ayo. Ya, selesai ya. Bagus nih. Ada jawabannya bagus. Bagus nih Ahmad Fajri sampai selesai nih. Langga juga nih, bagus nih. Berarti memperhatikan. Oke. Coba kita mau menyimpulkan bersama-sama. Siapkan tadi kesimpulannya, masih ingat kan ya? Masih ingat kesimpulan yang tadi kamu buat ketika mengerjakan soal SPLTV. Oke, kita mau menyimpulkan ya bersama-sama dari pembelajaran yang tadi kita sudah lewati ya. Ada berbagai macam kesulitan, terus kalian sudah merefleksikan ternyata kalian paling suka itu ketika membuat model. Nah, sekarang kita mau menyimpulkan dari kegiatan yang telah kamu lakukan tadi. Yang pertama nih, kira-kira untuk menyelesaikan SPLTV, masalah kontekstual, kira-kira yang pertama-tama kamu lakukan, langkah yang pertama kamu lakukan itu apa? Buat misalan, menurut Helen apa tadi? Menentukan variabel. Menurut Fajri, membuat pemisalan. Boleh ya, jadi sama aja menentukan variabelnya atau membuat pemisalan. Oke, untuk materi besok, kebetulan sudah azan juga ya. Untuk materi besok, pertemuan berikutnya kita belajar tentang sistem pertidaksamaan linear kuadrat sama pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Nanti kalian buka-buka kembali materi SMP tentang persamaan linear ya, grafiknya, juga tentang grafik fungsi kuadrat. Nah, nanti kita akan menggambar, untuk minggu depan kita akan menggambar, nanti kita akan mengarsir daerah penyelesaiannya. Sudah, tidak ada yang ketinggalan? Nggak ada yang ketinggalan ya? Oke, silahkan disiapkan sama Dimas. Siapkan pimpin doa ya Dimas ya. Siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hati-hati di jalan ya.